Kami dari kelas 8G akan menjelaskan bab 9 tentang hutang piutang dan juga jual beli. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, jual beli artinya al-bayu, yang artinya mengambil atau memberikan sesuatu. Di antaranya ada rukun, syarat, dan khiyar. Hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Jual beli dapat menjadi wajib apabila menjual adalah suatu keharusan untuk membayar hutang piutang yang sudah jatuh tempo. Jual beli juga dapat menjadi sunnah apabila barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. 1. Rukun dan syarat jual beli. Kalian pasti sudah tahu kan makna rukun? Dalam ilmu fikih muamalah, rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam muamalah. Jika tidak ada, maka muamalah yang dilakukan tidak sah. Adapun rukun jual beli terdiri dari adanya penjual dan pembeli, adanya objek yang diperjualbelikan, dan juga adanya akad atau ijab kabul jual beli. Agar jual beli sah, maka harus ada syarat-syarat yang dilakukan sebagai berikut. Pertama adalah berakal. Berakal merupakan bukan orang gila atau memiliki keterbelakangan mental. Yang kedua adalah balik. Meskipun balik menjadi syarat sah jual beli, sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang belum balik tapi sudah mengerti boleh melakukan jual beli dalam skala kecil. Yang ketiga, dengan kehendak sendiri, yang berarti bukan karena dipaksa orang lain. Yang dijual belikan itu suci, bukan benda najis, dan bermanfaat, dapat diserah terimakan. Nah, contoh yang tidak bisa diserah terimakan adalah ikan di dalam laut. Milik penjual bisa dibilang milik sendiri atau milik orang yang diwakili. Diketahui oleh penjual dan pembeli dalam segi wujud, bentuk, ukuran, dan sifat-sifat jelas dan diketahui oleh dua belah pihak. Hukum dan syarat akad jual beli atau ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dan qabul berhubungan. Materi ijab qabul berhubungan secara langsung dan tidak berselang waktu. Misalnya, benda yang dimaksud si penjual dan si pembeli sama. Yang kedua, bermakna mufakat, yang mana penjual dan pembeli bermufakat dengan transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, tidak disangkutkan urusan lain. Contohnya, saya jual barang ini jika saya jadi pergi. Dan yang terakhir, tidak berwaktu. Barang yang Di dalam fikih muamalat tentang jual beli ada istilah yang dinamakan khiyar. Khiyar artinya memilih dua hal antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Adapun keutamaan tentang khiyar agar pihak yang berjual beli bisa memikirkan kemaslahatannya masing-masing lebih jauh, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari dikarenakan transaksi yang dilakukannya. Pertama, pengertian khiyar majelis, yaitu khiyar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap ada di tempat jual. Yang kedua, pengertian khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat pada akad jual beli. Yang terakhir, pengertian khiyar aibi, yaitu khiyar yang karena adanya cacat barang yang tidak diketahui pada saat barang jual beli berlangsung. Saya akan menjelaskan hukum dari peminjam hutang piutang dan hukum dari pihak yang dipinjamkan dalam hubungan hutang piutang. Pertama, hukum dari pihak yang meminjamkan. Dalam agama Islam, meminjamkan harta dalam hubungan hutang piutang diperizinkan dan dihitung sebagai suatu perbuatan yang berdasar oleh kebaikan. Hukum meminjamkan harta adalah wajib apabila pihak yang dipinjamkan membutuhkan atau sangat membutuhkan, dalam kata lain, sedang dalam keadaan darurat. Dan menjadi haram apabila pihak yang dipinjamkan menggunakan harta kita untuk suatu kemaksiatan. Hukum dari pihak yang dipinjamkan adalah wajib mengembalikan. Dalam kata lain, hukum dari peminjam adalah fardu ain untuk mengembalikan harta yang dipinjam. Saya akan menjelaskan yang bagian B, yaitu hutang pihutang. Nah, ada dua kata bahasa Arab yang artinya tuh hutang pihutang, yaitu dain dan qard. Mungkin di dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti yang sama, namun dalam fikih muamalah itu artinya tuh berbeda. Jadi qard ini memang nggak salah satu jenis
dain. Nah, quote ini memiliki arti hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang pihutang. Ini contohnya adalah meminjam, misalnya kita meminjam uang kepada teman lalu kita membelikan makanan. Nah, hutang ini tuh disebutnya hutang quote. Syarat hutang piutang. Yang pertama, orang yang berhutang dan berpiutang. Syaratnya balik dan berakal. Yang kedua, barang atau harta yang dihutangkan. Riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yang lebih atau bertambah. Secara istilah, riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi pada dua akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Secara umum, riba dibagi menjadi dua, yaitu riba nasi'ah dan riba fadal. Pengertian riba nasi'ah: riba yang tambahannya disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan bayaran. Pengertian riba fadal: tukar-menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Riba sangat merugikan masyarakat kecil. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli secara kredit ialah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dalam waktu tertentu yang sudah disetujui oleh kedua pihak. Para ulama berpandang bahwa jual beli secara kredit hukumnya diperbolehkan dan halal. Namun ada juga yang berpendapat bahwa jual beli menggunakan leasing hukumnya riba karena pembeli harus meminjam uang kepada bank untuk membeli barang kepada penjual. Akhirnya teknologi digital menyebabkan terjadinya proses jual beli online atau daring. Baik penjual, pembeli maupun barang yang dijual belikan tidak hadir secara fisik, melainkan saling berjauhan. Akad ijab kabul juga tidak dilakukan secara langsung. Proses transaksi juga difasilitasi oleh internet. Meskipun demikian, aktivitas jual beli online masuk ke dalam rukun fikih muamalah. Penjual dan pembeli tidak dalam satu majelis. Akan tetapi ada keduanya. Proses pengecekan barang pun bisa dilakukan dengan cara melihat foto, video, dan spesifikasi produk tersebut. Oleh karena itu, proses jual beli online hukumnya diperbolehkan. Hanya saja yang perlu diawasi proses transaksinya. Jangan sampai terjadi penipuan, judi, atau riba. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustin dari kelas 8G. Saya akan membahas tentang nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam fikih muamalah. Melalui fikih muamalah, Islam ingin menghadirkan praktik jual beli dan hutang piutang yang adil berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Saya akan membahas tentang bunga bank. Para ulama berbeda pandangan tentang kehalalan bunga bank ini. Sebagian ulama lain menganggap bunga bank ini dari riba. Sebagian ulama lain menganggap bunga bank ini adalah keuntungan untuk perusahaan. Sekian penjelasan bab 9 dari kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.